Istri Masa Depan episode 27. Keduanya makan dalam diam. Sesekali Evan menatap ke arah Tiara yang tampak sedikit berbeda. Wanita itu lebih pendiam dari sebelumnya, dan Evan merasa jika ada yang berbeda dari wanita tersebut. Jadi, apa yang kamu lakukan selama seminggu terakhir? Evan membuka suara karena tidak ingin acara makan malam mereka hanya sepi, seperti orang yang tidak saling mengenal. Tiara mengangkat wajahnya. Seperti biasa, mengasuh cinta sambil main dengan Dirli. Astaga, bocah itu lagi. Evan menggerutu. Aku juga mengunjungi Bang Radit tadi sore. Gimana kabar dia? Baik, jawab Tiara. Tapi tubuhnya agak kurusan. Tiara meminum air di hadapannya, lalu melanjutkan perkataannya. Aku takut nanti Bang Radit mengetahui hubungan kita. Gak akan ada yang tahu selama kita gak buka mulut. Lihat saja, David, Shirley, mereka bahkan gak tahu tentang hubungan yang selama ini kita jalin secara diam-diam di belakang mereka. Padahal, tempat tinggal mereka gak lebih dari 10 meter dari rumah ini. Tiara menganggukkan kepalanya. Hanya itu tanggapannya. Ia tidak menanggapi lagi apa yang dikatakan Evan. Jadi, apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Pertanyaan Evan tersebut segera membuat Tiara mengangkat wajahnya. Ya, ia memang sedang menyembunyikan sesuatu dari Evan. Tapi apakah hal tersebut begitu kentara hingga Evan dapat merasakannya? Gak ada. Benarkah? Kamu seperti sedang menghindariku? Tiara tersenyum. Aku gak lagi menghindar. Kalau aku menghindar, maka saat ini aku gak sedang berada di sini. Apa ini tentang David? Pak David, kenapa? Tanya Tiara tampak bingung. Kamu gak sedang menyimpan sesuatu terhadapnya kan? Mata Tiara membulat seketika. Pak Evan mikirin apa sih? Aku gak mungkin menyimpan sesuatu untuk Pak David. Evan tersenyum senang. Baguslah, kuharap kamu masih mengingat tentang kontrak kita. Ya, tentu saja aku mengingatnya. Semua poin-poin dari surat tersebut aku ingat dengan jelas. Termasuk poin ke-7, bahwa pihak kedua tidak boleh menolak ajakan bercinta pihak pertama selama 3 kali berturut-turut, kan? Tiara menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Evan sedang memancingnya. Iya, aku ingat. Jadi, tidak akan ada penolakan malam ini? Tiara menunduk dan menganggukkan kepalanya. Kenapa kamu lemas begitu? Kamu sudah bosan bercinta denganku? Enggak, Pak. Tiara lalu berdiri. Aku sudah selesai. Evan lalu ikut berdiri. Aku juga, ucapnya penuh arti. Evan lalu menatap Tiara dengan matanya yang sudah membara karena gairah. Matanya seakan menelanjangi tubuh Tiara yang masih berdiri tepat di hadapannya. Tiara tampak cantik, bahkan lebih cantik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa dia baru menyadarinya? Lalu, dengan spontan kata tersebut terucap dari bibir Evan. Aku ingin memasukimu saat ini juga. Tiara ternganga dengan apa yang dikatakan Evan. Ya, ia tahu bahwa lelaki itu pasti sudah sangat bergairah terhadapnya. Mengingat sudah hampir 3 minggu, ia tidak memberikan jatah untuk lelaki tersebut. Tapi tetap saja, Evan tak perlu mengatakan kalimat vulgar tersebut
hingga membuat pipi Tiara bersemu merah. "Pak, saya beresin ini dulu ya." "Nggak perlu." Evan lalu berjalan mendekat ke arah Tiara, sedangkan Tiara dengan spontan melangkah mundur hingga membuat Evan merasa jika Tiara belum siap bercinta dengannya saat ini. "Kenapa?" tanya Evan kemudian. "Nggak apa-apa." Lalu Evan menggenggam erat pergelangan tangan Tiara dan menariknya, mengajaknya menuju ke arah kamarnya. Yang dapat Tiara lakukan hanya menurut saja. Ya, Tiara tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa kemauan lelaki tersebut. Sampai di dalam kamarnya, Evan segera menutup pintu kamarnya. Ia lalu menuju ke arah Tiara dan mencoba memulai aksinya. Tapi tiba-tiba, Tiara menghentikan aksi Evan dengan sebelah tangannya. "Pak, ada apa? Kamu gak sedang nolak aku kan?" Tiara menggelengkan kepalanya. Aku cuma ingin lampunya dimatikan." Evan mengerutkan keningnya. "Kenapa? Biasanya kamu santai saja walau lampunya menyala." "Kita bahkan sering melakukannya di dapur saat pagi hari." Itu aku gak percaya diri." "Apa yang membuatmu gak percaya diri?" "Aku lebih gemuk dari sebelumnya." "Benarkah?" Evan segera mengamati tubuh Tiara dari ujung rambut hingga ujung kakinya, dan hal tersebut membuat Tiara salah tingkah. "Ya, kamu tampak lebih padat, tapi masih dalam tahap wajar. Pokoknya, aku mau lampunya dimatikan." Tiara tak mau mengalah karena ia tahu bahwa ia tidak akan dapat menyembunyikan keadaannya saat telanjang bulat di bawah tatapan mata Evan. Ya, satu-satunya cara adalah dengan mematikan lampu hingga pandangan Evan tampak samar. "Oke, kalau itu yang kamu mau, aku akan menurutinya, asalkan kamu menuruti semua mauku." "Memangnya Pak Evan mau apa lagi? Hanya bercinta kan?" "Ya, sampai puas, sampai pagi menjelang." Setelah ucapannya tersebut, Evan segera bergegas mengajak Tiara naik ke atas ranjangnya. Sebelum kemudian ia mematikan seluruh lampu dalam ruangan tersebut hingga kamarnya tersebut tampak sedikit temaram karena cahaya dari lampu di halaman rumah Evan yang menelusup melalui gorden kamarnya. Tiara menghela napas panjang. Ya, setidaknya dengan ini Evan belum akan mengetahui keadaannya yang tengah mengandung bayi lelaki tersebut karena kecurangannya beberapa saat yang lalu. Paginya, Tiara meringkuk lemas. Entah berapa kali sudah Evan melakukan pelepasan ke dalam tubuhnya sepanjang malam. Lelaki itu tampak seperti seorang maniak yang tak akan pernah puas dengan tubuhnya. Bahkan, pagi ini saja, Evan masih setia memeluk tubuh telanjangnya dari belakang dengan bibir yang sesekali mengecup lembut permukaan kulit Tiara. Tiara tergoda, tapi di sisi lain, ia tidak bisa terus-terusan melayani Evan karena keadaannya yang saat ini tengah hamil muda. Sesekali Tiara merutuki dirinya sendiri saat memikirkan keadaannya saat ini. Ini semua tentu karena kebodohannya. Sejak di Lombok sekitar 3 bulan yang lalu, Tiara yang saat itu dilanda ketakutan akan kehilangan diri Evan akhirnya memutuskan untuk menjerat Evan dengan cara membuat dirinya sendiri hamil lalu meminta pertanggungjawaban lelaki tersebut. Tapi baru beberapa kali bertindak curang,
Tiara merasa nyalinya ciut. Ia berpikir jika ia benar-benar hamil, maka tidak mungkin Evan akan dengan mudah menuruti kemauannya untuk bertanggung jawab. Apalagi Tiara baru ingat jika hubungan mereka dilandasi sebuah kontrak tertulis yang setiap poinnya dijelaskan secara terperinci tentang konsekuensi yang akan Tiara dapatkan jika hubungan mereka tak berjalan sesuai dengan kontrak. Akhirnya, Tiara memilih mengakhiri kecurangannya, dan sungguh, ia tidak menyangka jika apa yang ia lakukan saat itu membuahkan hasil. Saat 1 bulan yang lalu, ia mendapati kenyataan bahwa dirinya tengah berbadan 2. Ada rasa bahagia, sedih, tapi lebih banyak rasa takut yang seketika Tiara rasakan saat ia mendapati kenyataan tersebut. Bahagia bahwa bagian dari diri Evan kini tumbuh di dalam dirinya. Sedih karena hal tersebut terjadi karena kecurangannya, bukan karena cinta. Dan takut saat Evan mengetahuinya, lalu lelaki itu lebih memilih menjalankan kontrak mereka yang artinya semuanya akan berakhir daripada harus bertanggung jawab padanya. Tiara tidak ingin hal tersebut terjadi. Tiara tidak ingin hubungan mereka berakhir dan Evan benar-benar meninggalkannya. Hal tersebutlah yang membuat Tiara tidak berani mengungkapkan keadaannya pada Evan. Sangat pengecut, bukan? Tiara bahkan menyesali perbuatannya yang berlaku curang saat itu. Padahal, ia tidak berani melakukan eksekusinya. Saat Evan mengeratkan pelukannya, saat itulah Tiara merasa jika hatinya terasa semakin pilu. Tiara tahu akhir dari hubungan gelap mereka semakin dekat. Ia tahu bahwa nanti ia tak akan merasakan pelukan erat dari Evan lagi. Lalu, mampukah ia bertahan dengan hal tersebut nantinya? Tiara terisak dengan spontan, dan hal tersebut membuat Evan bertanya dengan parau. Kenapa? Masih dengan terisak, Tiara menjawab, "Aku suka dipeluk setiap pagi." Evan tersenyum. "Maka setiap akhir pekan, aku akan memelukmu seperti ini. Kalau hubungan ini berakhir nanti, jangan bicara tentang akhir dari hubungan ini. Aku masih belum bosan. Jadi, aku belum ingin mengakhirinya." Evan menjawab cepat. "Tapi, kalau kamu tiba-tiba ingin mengakhirinya, bagaimana dengan akhir pekanmu nanti?" Evan menghela napas panjang. Entahlah, mungkin akan ada perempuan jalang lain di pelukanku setiap minggu pagi seperti ini. Tiara tersenyum dengan jawaban Evan, padahal sungguh hatinya sedang tidak ingin tersenyum. "Kalau kamu bertemu lagi denganku, bagaimana? Cukup katakan hai, dan aku ingin berteman denganmu, mengenalmu dari awal dengan cara yang lebih benar. Bisa kan?" Ya, Tiara menghela napas panjang. "Itu jika kesepakatan kita berakhir secara baik-baik. Kalau tidak, bagaimana?" "Tidak. Misalnya?" tanya Evan sedikit bingung. "Misalnya aku melanggar kesepakatan atau membuatmu marah hingga kamu memilih mengakhiri semuanya. Maka akan kupastikan kalau kita tidak akan pernah bertemu lagi." Tiara menelan ludah dengan susah payah. "Maksudmu, aku akan tinggal kembali ke Jakarta, maka kita tidak akan bertemu lagi. Rumah ini bagaimana? Aku bisa menjualnya?" Evan menjawab dengan enteng.
Sungguh, Tiara tak ingin hal itu terjadi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rindunya dirinya nanti terhadap Evan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Kamu tahu sendiri kan, bahwa aku adalah seorang pengecut. Evan menghela napas panjang saat mengingat masa lalunya. Aku pergi dan tinggal di Bandung karena aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang kucintai bahagia dengan lelaki lain selain aku. Aku marah dengannya, dan aku tidak ingin tersakiti lebih dalam lagi karenanya. Maka dari itu, aku pergi seperti seorang pengecut. Dan itu pula lah yang akan kulakukan terhadapmu jika kamu membuatku marah atau sakit hati. Tapi Pak Evan kan tidak mencintaiku, maka Pak Evan tidak perlu melakukan hal itu. Ya, tapi kamu sudah membuatku marah, dan aku gak suka berhubungan dengan orang-orang yang bisa membuatku marah. Apa Tiara ragu mengatakannya? Apa kata maaf saja tidak cukup untuk melunakkan hati Pak Evan? Tanpa diduga, Evan lalu membalikkan tubuh Tiara untuk menghadap ke arahnya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Ada yang kamu sembunyikan? Kamu berbuat salah? Atau kamu melanggar salah satu poin kontrak kita? Tanya Evan dengan penuh kecurigaan. Enggak kok, Pak. Tiara menjawab cepat. Aku hanya berharap kedepannya hubungan kita tetap baik-baik saja, walau nanti kegilaan ini telah berakhir. Semua akan baik-baik saja dan akan berakhir dengan baik jika semua berjalan sesuai dengan kontrak. Percayalah, aku janji gak akan mengacaukan semuanya. Tiara hanya mengangguk. Ya, karena akulah yang kini sudah mengacaukan semuanya. Tiara melirih dalam hati. Apa yang harus kulakukan, Pak? Apa yang harus kulakukan agar kamu tidak pergi meninggalkan aku? Lirihnya lagi dalam hati. Bersambung, nantikan episode 28-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye!